Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, bertemu lagi dengan channel kita. Tentunya ya, yang memberi motivasi, inspirasi, suatu solusi dan sebagainya dari tentang sebagian tanaman. Kini saya mau lagi di belakang rumah. Ini saya pengen nunjukin sesuatu yang belum pernah orang kerjakan tentang perawatan, pengurusan, dan walaupun tahu pun mereka kadang lalai dalam mengerjakannya. Ini saya ini lagi pakai baju biasa, baju kerja, aturan mau cari kayu untuk pagar, tapi nggak jadi karena alat perawatannya nggak ada. Ini saya udah mau pakai tangan kosong. Jadi kalau orang udah tahu cara membenahi tanaman, itu nggak perlu harus pakai alat gitu, kecuali harus emang diterbas gitu kan, banyak pohon-pohon kayu mungkin bisa jadi. Ini lantaran tempatnya agak terang seperti ini, masih terjangkau sama tangan aja. Dan juga semoga saya mendoakan buat semuanya sehat selalu. Semoga diberi kelancaran rezeki, dipermudah rezeki, badan selalu diberi kesehatan, sehat walafiat, dan selalu panjang umur. Semoga keluarganya semakin rukun, aman, tentram, dan damai. Semoga bahagia semuanya. Dan juga tak pernah luput dari kehilapan kita jika ada salah dan perkataan selama ini di konten yang lainnya. Mohon diharap maklumi, dimaafkan, dan ambil hasil yang baik, dan buruknya dibuang. Bahkan juga salinglah kita untuk saling berbagi, saling menolong. Ya, bersedekah itu banyak jalannya, berupa ilmu, berupa pertolongan, dan sebagainya. Jangan lupa, agar channel kita bisa lebih maju, terkenal, dan bisa saling berbagi ilmu satu sama lain, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Berharga ataupun tidak berharganya, saya di sini memberi inspirasi sebagai apa yang telah terjadi dalam kehidupan ini dengan nyata. Jadi di sini saya membagi ilmu dan trik sama ini orang yang belum tahu. Oke, ini ada di belakang saya ini tanaman ini tidak pernah saya tanam sendiri. Ini tumbuh sendiri, saya biarkan dia besar, saya biarkan dia kerap seperti ini. Nanti sahabat boleh tahu sawit buah jantan itu seperti apa gitu. Jadi saya bilang kepada sahabat semuanya supaya tahu gitu. Saya terutama patah sahabat, ini kayu yang saya duduki patah. Supaya tahu, ini saya memotong pelepahnya pendek-pendek sahabat, boleh sahabat lihat sendiri. Itu ada buahnya, itu pelepah itu patah dikarenakan kayu ini, kayu yang saya duduki ini patah dari pohon sebelah sana. Ini sengaja saya bunuhkan pohonnya supaya sawit ini bisa naik dan berkembang. Ini ada sebelahnya itu yang lagi trek buahnya, memang sengaja saya tinggalkan. Itu ada yang nanti yang saya tanam, lihat buahnya di atas. Di sini saya tunjukin kepada semuanya kenapa diharuskan memotong pelepah itu pendek. Dari awal kita menanamnya, kita membiasakan membuang pelepah yang tidak berguna sampai dia berbuah pasir, mengatur meninggalkan pelepah sampai yang seperti ini.
ketemu pelepah pendek ini. Kenapa yang kita cari itu nanti suatunya ini pelepah yang ini yang bertingkat ini nanti dia akan rapuh, dia menjadi seperti batang pohon kelapa. Yang kita hindarkan ketika dia besar nanti sudah tinggi, ini baru tingginya 4 meteran, nggak nyampe sahabat. Ketika dia tinggi jadi seperti yang itu pakis lipan bahasa di sini, ibaratnya pakis yang sering nempel di pohon sawit itu kalau pendek seperti ini nanti mudah kita untuk membersihkannya. Dan juga ada sejenis pohon atau bekas kotoran dari seumpama tupai, monyet yang sering makan buah kayu aro atau buah yang hidup di pohon itu boleh. Wah, dia bagus tapi ibarat risik. Jegi lebo ah. Dia pertama beban. Lebo nak kok potong ah. Apa lampu ah. Jangan. Ketika kita mengambil buah bagian atas itu sulit. Kontar landai jagi kau dia kan. Arab tidak. Yang ukuran 7x2 buahnya di atas 40 meter ke atas ataupun 7 meter ke atas kalau ada kayu seperti itu sudah. Dan juga dia lah kesegak gini enggak kamu dah ukur lambat gitu. Jadi memakan waktu berhari-hari kita menanam sawit yang toto puluhan hektar gitu. awalnya nutuh ya lah Karena itu tadi sawit kurang rawat dan kurang besar. Jadi kita pelajari dari inti sarinya dari awal. Ini saya tidak menunjukkan contoh tanaman yang harus digunakan di sawit lahan lebar. Tidak perlu kita tanaman di sawit dia kok ngalih jahika tidak terurus. Sudah punya lahan lebar tapi tidak bakal terurus walaupun banyak modal. Tapi kalau tidak sesuai dengan pola pengurusnya tentu tidak akan pernah sukses. Tidak akan pernah berhasil. Tentu banyak efek dan dampak negatifnya. Contoh yang sebelah ini punya orang yang tidak terurus. Sahabat boleh lihat itu pelepahnya panjang sahabat. Nah ini contoh ini banyak digunakan sama orang-orang di kalangan masyarakat banyak gitu. Keterbiasaan seperti itu. Dan juga dia mengambil buah di press itu, ngambil buah turun pelepah ngambil buah, turun pelepah ngambil buah. Jadi dia tidak mengatur pola buah. Makanya di setiap sawit udah setinggi gitu, tanaman udah setinggi gitu. Kalau pakai egrek gunakan kail itu, gunakan kail agar bisa menarik buah itu supaya dia tergantung. Jadi kita bisa menyelipkan pisau egrek itu ke tandannya itu agar mudah cara memproses pengambilannya. Ini itu yang terutama. Yang kedua saya bahas lagi di sini tentang di saat mulai masa untuk pemupuk yang sudah semak seperti ini, yang ibaratnya nggak terang seperti ini, itu ada sekeliling batangnya itu sudah terang saya buat. Itu tinggal saya semprot lagi, itu sudah saya piringkan seperti ini. Ini sudah saya piring sahabat. Nah, ini sebelum kita memasuki tahap
pemupukan ada trik dasar yang perlu kita ketahui dan kita pelajari, kita tekuni semaksimal mungkin. Yang pertama, pelepah yang sudah kita ambil dari pohonnya, yang pohon ini kita kita simpulkan jadi satu seperti ini. Nanti ketika ada hari panas, ibarat tuh nggak ada lembapan, ya sekilanya sudah kita semprot, kita bersihkan sekilanya dulu, baru kita bakar itu untuk dijadikan pupuk. Itu teori dasar utama. Jadi orang selama ini tidak pernah tahu ya, di pelepah yang seperti itu, sawit yang pernah dipupuk, pelepah yang seperti itu telah mengandungkan kadar pupuk gitu. Walaupun dia sudah mati, walaupun dia masih hidup, dia mengandungkan kadar pupuk. Kadar pupuk itu menjadi dalam suatu tanaman itu menjadi pelepah, menjadi batang, dan menjadi buah. Jadi yang seperempat baginya itu di daun ini, pelepah yang ini yang saya kumpul depan saya ini, yang udah kering ini, itu ada zat pupuk. Meskipun kita tidak tahu, itu ada zat pupuk, ada mengandungkan rasa garam gitu, asin. Coba Anda bakar, ketika sudah bakar dan tanah itu gembur, bekas bakaran, itu ada apa efek dari asin tersebut, dari abu gitu. Yang menjadi abu itu jadi asin jadinya, jadi tanahnya makin gembur. Tuh trik yang kedua, bisa menjadi pupuk sampingan. Untuk selanjutnya, ini kegunaan di piring ini. Manfaat di piring ini: 1. Air hujan jatuh ke permukaan piringan yang udah ada paretnya gitu. Air itu akan mengumpul di sini. Ketika mengumpul di sini, air itu tidak berserak atau berpencar. Ya, yang lainnya tetap yang lain. Ibarat yang kayak yang air yang sudah ditampung sama paret yang kita buat ini, yang piringan ini, dia akan disedot sama akarnya sendiri. Lebih banyak mengutamakan akar yang menyedotnya, makin bagus untuk tumbuhannya. Tanaman paling utama, kalau dia banyak dapat sumber makanan, dia makin subur. Kalau dia tidak mendapatkan sumber makanan, dia tidak akan subur gitu, kurang pemulihannya gitu. Jadi yang tanah saya bikin paret ini, yang saya piringan ini, saya masukkan ke situ, saya lemparkan ke dekat pohonnya, supaya apa? Ketika pelepah yang ini rapuh, dia akan mengeluarkan akar baru itu. Apalagi kita menggunakan pupuk urea untuk penyubur tanaman, perangsang buah, tentu akar baru tetap timbul gitu. Yang membuat buah itu besar itu tergantung pada akarnya, pada pola makannya gitu. Semakin banyak yang dia makan, semakin besar yang dia menghasilkan suatu buah. Seperti itu juga, semakin banyak kita makan, semakin banyak yang kita keluarkan, semakin besar yang kita keluarkan. Nah, itu yang utama, yang sekian kalinya. Jadi ketika memupuk di sini, air akan mengembang pupuk yang telah kita tabur. Pupuk itu tersebut tidak dimakan sama rumput, dia langsung kontak langsung sama air dengan tanah, dia langsung meresap ke bawah, dimakan sama si akar, diserap sama akar. Jadi ini perlu sahabat pahami, rumput ini kalau menurut saya yang bagusnya, ini saya tidak mencontohkan terlalu banyak. Kenapa? Saya setiap tanamannya saya buat, tetap pekerjaan itu saya lakukan
dengan sebaik mungkin. Ini saya mencontohkan kepada semua orang, pada sahabat semua yang menonton video ini. Saya cukup mencontohkan satu, ketika Anda melakukannya dengan tanaman Anda yang ukurannya lebih luas, Anda akan merasakan suatu hasilnya, dampak positifnya seperti apa dari contoh yang satu ini. Ini sebelum saya menyemprot sekeliling ini yang kayak gini, itu saya mengutamakan ini, saya copot dulu, saya tidak menggunakan apa-apa. Ini punya menggunakan tangan. Ini saya bersihkan pakai tangan, itu saya buang ke sana. Ini nanti disemprot, saya bersihkan pakai tangan. Ini sahabat, ini sudah bersih, saya buat ini sampahnya, lihat. Ada ini udah jauh dari pemukiman batangnya. Ini ada tanah tumbuh. Ini saya menggunakan pohon kopi juga, saya cukupkan pohon kopi. Nih contohnya, setelah dibersihkan seperti ini, barulah kita semprot yang sini, sekeliling ini. Dia ada dua manfaat gitu. Setelah kita semprot seperti ini, nanti seperti ini sahabat, baru kita memupuknya. Seperti yang saya terangkan barusan, baru kita memupuk. Jadi pupuk yang kita tabur tidak ada gendala ataupun diserap sama tanaman ataupun rumput yang lain. Tentunya hanya difokuskan untuk satu tanaman. Itulah triknya. Jadi kenapa saya membersihkan seperti ini? Satu alasan yang paling tepat, ketika kita menyemprot ini, agar kita tidak menyemprotnya sampai ke pohonnya, ataupun kita nyemprot di dekat pohonnya. Ada orang yang menyemprot di pohonnya karena udah terlalu batangnya banyak pakis, tentu dia akan ngepek sahabat, ngepek ke pohonnya. Karena tanaman kena racun, sakit. Sedangkan kita kena racun, menghirup racun, tentu kita punya efek sakit, ada gejala gitu, mual, muntah. Tapi tanaman tidak berupaya sedemikian mungkin. Dia akan mengefek kepada apa? Satu, kepada daun, kedua kepada pucuk, ketiga kepada buah. Mudah dipertandakan, Anda lihat sendiri kepada sawit yang buah pasir, ketika kena semprot itu dia berbintik-bintik seperti tanaman yang kena bakar gitu, berbintik-bintik, hangus. Itu ada efek dari racun yang kita semprot, itu yang kena buahnya gitu. Jadi setelah kita semprot ini, dia tidak akan kontak langsung atau ngepek langsung ke batangnya, karena dia memiliki posisi yang agak jauh gitu. Ini ada jaraknya sekitar hampir 2 meteran, posisinya agak jauh. Jadi setelah ini mati, nanti saya contohin lagi ketika saya menyemprot nanti. Tapi ulasannya saya tidak mengulaskannya, cuma saya menyemprotnya saja gitu. Ini penjelasannya ada di sini. Ketika sudah saya semprot, ketika ini udah mati, saya mulai untuk menaburkan pupuk. Supaya untuk mencegah racun yang diserap sama tanaman.
tanaman sawit ini. Itu trik dari saya yang paling positif hasilnya. Jadi terutamakan pertama kali kita tanaman usia kecil kita aturkan membuang pelepah yang tidak berguna, kita pupuk secara teratur, kita buat seperti ini, piringan seperti ini, kita terbas, kita semprot yang luar jangkauan, kita bersihkan sekeliling, baru kita pupuk, kita pruning, kita potong pelepah pendek seperti ini, kita pruning sebagus mungkin, kita atur pola pelepah ini lantaran ini patah sahabat. Atau ini bukan disengaja, ini tidak sengaja karena pelepahnya patah sama kayu, makanya seperti itu. Kita atur pola pelepah buah, pelepah tanaman, buah kita panen dengan secara seteliti mungkin. Jangan suka mempres buah, karena apa? Akan membuat tanaman itu stres. Kalau kita diperas tenaga tentunya capek, sakit, stres. Seperti itu juga tanaman. Kalau kita sering kita peras buahnya sama pelepahnya, tentu dia sakit juga, gitu. Nggak semangat gitu. Anda boleh cari pendapat yang sama seperti ini, yang benar seperti ini, cari. Yang saya beri ini ada ulasan yang pasti agar semua tidak salah paham. Nah, nanti sahabat, ini ada satu lagi. Ketika ini nanti sudah terang, itu perawatan sudah sempurna. Jadi supaya tanah ini tidak cepat keras, yang kena racun itu tanah cepat keras sahabat. Banyak apa ya, tanah cepat keras. Menabur pupuk itu juga terlalu banyak kita menabur pupuk, dia tanah akan keras juga. Jadi kita lakukan setelah yang seperti di dekat lorong sawit, ya, lorong tanaman gitu, daerah tanaman ini sama tanaman yang sana, sebagian lorong ini kita terbiasakan menumpuk pelepahnya itu seperti ini. Jangan dijejerkan sepanjang jalan, jangan, karena akan menghambat aktivitas kita untuk melansir buah gitu. Untuk melansir buah itu akan terhambat. Lebih baik kita kumpulkan seperti ini. Nanti ketika hari panas kita bakar, dia akan menjadi pupuk. Tapi bakarnya perlahan-lahan, jangan ketebasan setelah di situ bakarnya kayak mana gini, jangan, ntar takut menyambar ke tempat orang lain. Jadi bakarlah dan pantaulah suatu bekas tanaman yang telah Anda kumpul, bakar dengan sebaik mungkin agar tidak menimbulkan kerugian buat orang lain. Nah, jadi ketika ini sudah disemprot tadi lorongnya, nanti ketika ada rumput yang sejenisnya rumput padang, rumput yang pendek-pendek itu, dia sama dengan rumput yang saya copot barusan, rumput kayak gitu, cuma dia pendek yang sering dimakan kerbau di tengah lapangan. Itu biarkan dia hidup di sini. Supaya apa? Biarkan dia hidup di piringan ini, supaya untuk akar itu tidak merasa kontak langsung dengan suhu panas. Oleh akar itu dia akan merasakan sejuk, dia akan lembab. Jadi tanah di sini dia tidak akan keras, lembab sahabat. Dia lembab. Biarkan kalau hari hujan dia meresap, air itu tidak akan lari kemana. Biarkan di sana air itu banyak apa semacam, dia akan meresap. Karena di situ kita terang untuk aktivitas kita berjalan. Jadi biarkan di sini, skill ini biarkan hijau, asalkan rumput yang saya bilang barusan. Nah, biarkan dia hijau, baru nanti pupuk tersebut bahkan berfungsi gitu, sebaik mungkin. Jadi kalau tanaman Anda disiplin, bersih, rapi, tentu Anda semangat.
saya tidak bisa mencontohkan yang banyak ini karena saya belum memiliki lahan yang luas. Ini saya masih punya keterbatasan tempat, jadi saya menggunakan ala kadarnya dulu. Saya lebih baik mengurus yang dikit dulu. Selesai yang dikit baru yang besar. Jika saya sudah sukses mengurus yang kecil, yang dikit ini, baru saya mengurus untuk yang besar. Berarti saya sudah siap, sudah matang. Berarti saya berani bertempur gitu. Berarti saya disiplin. Jadi saya ada bakat dan kemampuan saya di sini gitu. Nah, oke lah sahabat. Jadi jangan Anda sia-siakan juga di sela-sela pohon sawit ini yang terluang itu. Boleh Anda menanamkan kopi, pinang yang pakai jaraan. Itu harus juga tinggalkan jalan aktivitas kita untuk menghasil buah, pakai motor ataupun dipikul gitu, harus tinggalkan. Kalau medannya agak susah, dipermudahkan proses untuk jalannya dulu agar kita tidak terlalu berat, tidak berisiko tinggi dalam menghadapi suatu pekerjaan gitu. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan sahabat. Semoga ini bermanfaat. Saya tidak mencontohkan yang lebih banyak, ini contoh cukup hanya satu. Anda buktikan sendiri, pelajari sendiri, teguh dalam pendirian, harus bisa menganalisa dan mencontohkan sesuatu yang baik. Jadi atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Tunggu video kita selanjutnya. Kita akan membuktikan sesuatu hal yang terbaik buat sahabat semuanya gitu, agar ini bisa menjadi contoh kedepannya lebih sukses. Jangan hiraukan apa kata dunia, penting kita yang ingin hidup, kita yang ingin berusaha. Tunjukkan inspirasimu, selamatkan hidupmu, dan berjuangkah untuk hidupmu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.